Menolak penundaan pengangkatan, ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika masa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Di 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa Indosiang, kita awali dengan informasi terkait dengan hujan es melanda wilayah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Hujan es ukuran koin berjatuhan sehingga menimbulkan suara yang gaduh. Inilah suasana hujan deras disertai butiran es yang jatuh di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Selasa sore. Butiran es sebesar uang koin yang menghantam atap gedung tersebut menimbulkan suara gaduh, terlebih saat jatuh ke atap yang terbuat dari asbes atau menimpa atap mobil. Hujan es yang berlangsung sekitar 10 menit ini cukup mengejutkan warga. Ya, ini tadi pukul 15 menit ya, 15 menit. Jadi kita teman-teman itu ada yang keluar dari di halaman kantor pusat ini, kemudian mengetahui kalau ada hujan es dari teplok gitu, sehingga teman-teman yang ada di ruangan itu pada keluar semua. Dan benar-benar memang di lingkungan kantor pusat UGM ini terjadi hujan es. Itu es batunya lumayan gede, segede ini koin-koin uang gitu yang kecil-kecil kayak mainan-mainan peluru karet gitu, terus gini. Ini kamu pertama kali nggak lihat ini? Iya, baru pertama kali ngeliat di UGM. Tak hanya wilayah kampus UGM Yogyakarta saja, sejumlah titik di daerah Sleman mulai dari Jalan Magelang, Melati, Pogung, hingga kawasan Jalan Kaliurang pun juga mengalami fenomena hujan es. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Utara bersama dengan polisian menemukan minyak kita kemasan botol dan plastik yang isinya tidak sesuai dengan takaran yang tertulis. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik curangan isi kemasan minyak kita di Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama pihak kepolisian menggelar sidak di Pasar Waru, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Dalam inspeksi mendadak ini, petugas menemukan 2 produsen minyak kita kemasan botol maupun plastik 1 liter yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis. Atas temuan ini, pihak kepolisian Jakarta Utara akan menindak tegas produsen minyak tersebut. Dari 3 sampel yang kita uji, itu ada sampel yang memang full isinya 1 liter, tapi 2 sampel setelah kita uji isinya berkisar antara 800 sampai 900 mili, jadi tidak memenuhi 1 liter. Dan yang satu itu PT yang sudah dalam
penyelidikan dari Baris Krim Polri. Dan satu lagi akan kita dalami, akan kita melakukan penyelidikan, ya, apakah betul PT tersebut memang produksi di bawah dari 100 mili. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di sebuah rumah yang dijadikan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, pria berinisial K, pemilik pabrik minyak kita, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. K yang pernah bekerja di pabrik minyak goreng sebagai komisaris ini dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit menggunakan merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI, yakni dengan mengurangi takaran. Minyak kita dengan berat bersih atau neto kurang dari 1 liter. Hanya kurang lebih 760 ml. Jadi kurang dari 1 liter. Pelaku telah memproduksi sekitar 44 ton minyak dan mengedarkan ke pengecer pasar dengan harga di atas head Rp15.700 sampai Rp16.000 dengan keuntungan selama sebulan Rp266 juta. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan izin perusahaan yang sudah kadaluarsa atau telah dibekukan oleh Kementerian Perdagangan. Berakhir izin NSI-nya pada awal Januari 2025 ini dan telah dibekukan, makanya untuk operasionalnya tidak berizin. Terus keberanian K itu dia menggunakan K seolah-olah bahwa ini sudah ada izin, padahal sebenarnya tidak resmi. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin serta ribuan botol minyak kita siap edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Temuan kecurangan minyak kita membuat warga resah. Warga memprotes dan menyayangkan lemahnya pengawasan hingga terjadi kecurangan. Merugikan kita ya, karena kan memang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kadang juga saya kan, kita di rumah punya literan ya, kadang suka di rumah tuh, oh iya nggak sesuai gitu, tapi kan kita mengadu kemana gitu. Harus jujur, kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik karena kan persaingan sudah banyak nih yang kayaknya jadi kecewa sih satu ya. Kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini sama, jangan susah gitu nyarinya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar pelaku curang minyak kita kemasan 1 liter diberi sanksi hukum tegas. Perbuatan tersebut dinilai telah merugikan masyarakat banyak. Menko Pangan Zulkifli Hasan buka suara perihal kasus kecurangan kemasan minyak kita yang ditemukan oleh Mentan Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu. Dalam temuan tersebut, produk minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 ml. Menurut Zulhas, untuk memberikan efek jerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka pelaku harus diberikan sanksi tegas berupa dipenjarakan. Perbuatan curang tersebut dinilai telah merugikan masyarakat banyak. Ya. Keluar rekomendasi dari Pokja. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Pak, sedikit tanggapannya soal minyak kita, Pak, yang temuan kurang dari 1 liter, Pak. Iya, kalau ada yang curang penjarakan. Terima kasih. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi dadakan ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Amran menemukan kecurangan dalam kemasan minyak goreng sederhana atau minyak kita kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 hingga 800 ml. Minyak tersebut diproduksi oleh PT Arta Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Korporasi Terpadu Nusantara atau KTN, dan PT Tunas Agro Indo Lestari. Terkait dengan dugaan kecurangan minyak kita, Baris Krim Polri telah memeriksa PT Tunas Agro Indo Lestari di Sepatan Kabupaten Tangerang. Namun PT Tunas Agro membantah melakukan kecurangan dan sesuai dengan takaran.
Ikuti prosedur ya. Kita nggak mungkin pakai timbangan sampai 750, sampai 700 minimal itu kan yang seperti kita nggak seperti itu. Jadi kita menimbang yang berat bersihnya pot. Jadi timbangannya bagus gitu. Sedangkan yang diperiksa ini kan berita yang sekarang kan mengatakan kalau minyak tunas agung mengatakan minyaknya timbangnya berkurang. Tindakan buktinya nggak ada. PT kita. Cuma yang diperiksa itu bukan PT di sini. Nah, kita di sana kan pas ada pemeriksaan di sidak di Lenteng Agung ya, Pak Menteri. Yang di sana bukan PT Tunas Agro doang yang dibuka, tapi ada botolan. Yang di botolan tuh timbangannya memang berkurang. Sedangkan kalau timbangan yang POTS punya Tunas Agro itu pas. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Tidak dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, ini nggak sampai 1.700 yang kita. Yang 1 liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Emang ketentuannya emang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter emang tentuannya emang kan itu kan minyak. Minyak beratnya kali 0,9 lagi. Jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Jadi enggak kayak beratnya enggak kayak berat air ya. Memang dari sananya dari pusat. Betul, dari sananya. Sementara itu Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pabrik minyak kita yang berada di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat telah tutup dan pindah ke kawasan Karawang, Jawa Barat. Bahkan hingga dengan saat ini tim gabungan Polri dan Kementerian Perdagangan telah melakukan investigasi di pabrik minyak kita Karawang. Itu kan udah diselesaikan, perusahaan udah segel, jadi sudah nggak bisa beroperasi lagi. Kemudian yang kedua, tanggal 7 Maret kita itu ke lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran. Ya waktu itu kan Pak Mentan tanggal 8 kan ke pasar. Kami tanggal 7 sebelumnya sebenarnya sudah dapat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan ke PT Aiga di Jalan Tol Iskandar. Ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Ya, jadi kita masih nunggu laporannya. Tadi saya komunikasi masih di sana. Ya, jadi itu sebenarnya sudah kita dari awal sebenarnya kita sudah tahu, kita antisipasi langsung kita kejar ke perusahaan. Ya. Produk yang di lapangannya gimana Pak? Nah, yang lapangan sudah kita ditarik. Itu udah disegel Pak langsung Pak yang di Tol Iskandar itu kan sudah tutup. Ya ini yang di Karawang ini masih di sana teman-teman. Berarti belum. Ya tadi dari Satgas Polri sama dari Kemendak masih di sana. Ya kami juga menunggu update-nya. Kita akan semakin banyak melakukan pengawasannya. Sebenarnya kita itu juga rutin melakukan pengawasan. Makanya kenapa kita itu tanggal 7 itu langsung ke lokasi di Depok, di Tol Iskandar. Karena kami memang dari awal sudah dapat informasi dan sudah melakukan pengawasan ke lapangan. Informasi dari siapa Pak? Ada yang dari masyarakat, ada dari konsumen, dan kita kan juga ada tim yang setiap saat ke lapangan. Ya. Yang disita berapa jumlahnya Pak? Belum, ini kan masih teman-teman masih di Karawang, di pabriknya. Belum selesai, kami juga masih nunggu laporannya. Yang NNI update-nya kayak gimana? NNI kan sudah disita, udah ke proses oleh Polri ya. Jadi udah selesai. Ada berbincang nggak sama Pak Sigit soal update yang NNI Pak? Enggak sempat tadi. Tapi beliau Pak Sigit tadi kan juga sudah menyampaikan sedang proses. Yang Aiga itu kan yang di Karawang sih saya. Aiga itu tadi, makanya Aiga itu tanggal 7 Maret itu kita datangin di Tol Iskandar tadi itu juga Aiga, tetapi setelah sampai di sana ternyata perusahaannya sudah tidak, sudah tutup. Terus kita cari kan, dia dibilang nggak ngerti kan, kita cari, kita lakukan penyelidikan, ternyata ketemu di Karawang. Jadi Aiga sekarang ada di Karawang dan sekarang tim Satgas Polri sama Kemendak sedang di sana. Masih proses, kami masih nunggu laporannya. Berarti 2 perusahaan aja ya Pak? Soalnya sementara yang ditemukan baru 2 perusahaan yang kita ini. Nanti kita terus, pokoknya kita selama Lebaran terus kita terus ke lapangan. Yang udah beredar di pasar bakal ditarik nggak sih Pak? Lantas seperti apa penjualan minyak kita di pasar usai temuan pengurangan volume, dan sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan yang akan melaporkan secara langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Hamzah. Di Pasar Senen hari ini apakah minyak kita masih dicari oleh masyarakat dan adakah penurunan harga pasca kasus minyak kita ini adanya oplosan? Silakan.
Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Terkait dengan banyaknya masyarakat yang mengeluhkan adanya kasus minyak kita yang berbeda dengan yang tercantum di kemasan, yaitu di kemasan tercantum 1 liter, namun dari jumlah minyak yang terdapat di kemasan itu hanya di sekitaran 750 hingga 840, di mana tempat kami melaporkan saat ini yaitu di Pasar Senen Jakarta Pusat. Kami akan coba melihat bagaimana stok yang ada di Pasar Senen terkait dengan minyak kita yang sebelumnya ini sempat dikabarkan berbeda jumlahnya dari yang ada di kemasan. Di sini kami menemukan bahwa beberapa pedagang ini juga masih kesulitan untuk mendapatkan stok terkait minyak kita. Di sini kami menemukan bahwa minyak kita yang berada di kemasan 1 liter ini masih cukup banyak ataupun tersedia di outlet ataupun kios-kios yang ada di Pasar Senen. Namun ini dari kami bertanya kepada beberapa pedagang yang ada di sini, sebenarnya di Pasar Senen ini minyak kita ini masih agak kurang diminati sehingga stok yang terdapat di Pasar Senen ini tidak terlalu banyak. Kami juga sempat berkeliling di kios-kios lainnya bahwa memang tidak semua kios ini menyediakan stok minyak kita, baik yang kemasan 1 liter ataupun kemasan minyak kita yang sebanyak 2 liter. Selain itu di sini juga kami sempat bertanya kepada beberapa pedagang bagaimana respon masyarakat setelah adanya kasus bahwa minyak kita ini berbeda dengan yang tercantum di kemasan. Para pedagang ini menuturkan bahwa masyarakat menjadi memiliki trust issue ataupun menjadi tidak terlalu percaya kepada produk minyak kita yang dihargai sebesar 15.700 per liternya. Selain itu, masyarakat juga jadi bertanya kepada pedagang bahwa apakah minyak kita yang dijual di Pasar Senen Jawa Barat ini adalah minyak kita yang betul-betul memang dalam kemasan 1 liter yang berisi benar-benar 1 liter, karena kasus yang terjadi sebelumnya ini minyak kita yang seberat 1 liter namun hanya berisi 750 hingga 840 mililiter. Selain itu kami juga sempat bertanya ke beberapa pedagang yang ada di sini bahwa minyak kita ini hanya menjadi cadangan. Lebih banyak minyak curah yang saat ini dijual oleh para pedagang, minyak curah yang memiliki berat 1 kilogram dan dihargai 21.000 per kilogramnya. Hal ini banyak digunakan oleh masyarakat, terlebih di bulan Ramadan di mana para masyarakat maupun pedagang ini menggunakan untuk berdagang gorengan yang biasanya diminati oleh masyarakat. Sementara itu yang kami temukan, Nata. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri berhasil membongkar gudang pengoplosan gas LPG di Kabupaten Gianyar, Bali. Ribuan tabung gas LPG 3 kg serta ratusan tabung ukuran 15 hingga 50 kg disita petugas. Para pelaku mengaku memperoleh keuntungan hingga 3 miliar lebih sejak beroperasi 4 bulan yang lalu. Jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kg bersubsidi pemerintah di Banjargria Putri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. 4 orang ditetapkan tersangka masing-masing berinisial GC, BK, MS, dan KS. Para tersangka membeli LPG tabung 3 kg bersubsidi yang masih penuh, kemudian mengoplos di gudang, kemudian disebarkan. Aksi para tersangka diakui telah berlangsung selama 4 bulan dengan penjualan rata-rata 100 tabung LPG 12 kg dan 30 tabung LPG 50 kg per hari. Total keuntungan yang didapatkan para tersangka diperkirakan mencapai 3,375 miliar rupiah. Pengoplosan adalah dengan cara tersangka GC selaku pemilik membeli atau mendapatkan LPG tabung gas 3 kg subsidi yang masih berisi atau masih penuh dan LPG tabung gas 12 kg serta LPG tabung gas 50 kg yang berada dalam keadaan kosong untuk dilakukan pengoplosan di gudang yang dibantu oleh tersangka BK dan tersangka MS sebagai pengoplos serta dibantu oleh tersangka KS sebagai supir dump truck atau pickup. Menerima hasil penjualan perharinya sekitar 25 juta atau sebulan bekerja. Kalau sebulan kita asumsikan bekerja 26 hari, maka total keuntungannya sebulan adalah lebih kurang 650 juta.
Selain mengamankan 4 orang pelaku, petugas juga mengamankan 1.500 lebih tabung gas berbagai ukuran dan kendaraan yang digunakan untuk mengedarkan hasil kejahatannya dan alat pengoplosan gas. Saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan menjamin tidak ada lagi penyalahgunaan LPG bersubsidi yang merugikan masyarakat. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan pihak Pertamina. Ketegangan sempat terjadi saat salah satu anggota Komisi 6 DPR RI meluapkan amarahnya terkait dengan kisruh bensin Pertamax oplosan. Masukan alternatif yang rapat bersama dengan DPR diawali dengan paparan dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Usai mendeklarasikan paparan, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Ana, marah lantaran pihak Pertamina tidak membahas sedikit pun kasus Pertamax oplosan. Menurut Mufti, kisruh Pertamax oplosan telah membuat rakyat Indonesia marah karena ditipu selama bertahun-tahun. Kami juga melakukan penambahan tangki modular di SPBU existing di remote area. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Pak. Di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini, Pak. Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan Desember yang lalu tentang kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat kami, hari ini kekhawatiran kami di tahun lalu, Pak, bom waktu itu benar-benar meledak, Pak. Maka pada kesempatan hari ini, pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal terupdate Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan pagi hari ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu. Sampai kami coba ingatkan di grup Komisi 6 dan sebagainya. Dan Alhamdulillah hari ini terlaksana. Tapi juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak. Maka harapan kami korupsi yang sudah ditangani oleh kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan yang katanya sudah merugikan negara lebih dari 1.000 triliun rupiah ini, Pak. Dan juga bahkan yang kemarin yang terupdate, ditemukan juga adanya kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya, Pak, nanti di akhir sesi ini, Pak. Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur, Pak. Dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara, Pak. Tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita, Pak. Heboh Pertamax oplosan, saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Mati sepenuhnya proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Demikian juga saya terbuka sampaikan apa adanya bahwa pada awal konferensi pers dari Kejaksaan Agung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana. Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensif, seolah-olah bahwa ada temuan seperti ini. Jadi kami tentunya memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung penegak hukum, sambil kami introspeksi diri, evaluasi di internal, dan beberapa hari setelah itu juga
saya bersama Pak Informasi lainnya pemirsa, rumah Ridwan Kamil telah digeledah oleh KPK terkait dengan perkara suap BJB. Melalui secari surat, Ridwan Kamil mengatakan akan kooperatif membantu penyidik KPK. Penyidik KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Menurut KPK, penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi, sehingga perlu dilakukan penggeledahan untuk mengkonfirmasi. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Menanggapi penggeledahan itu, Ridwan Kamil angkat bicara. Melalui suratnya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kediamannya. Dalam surat yang berisi pernyataan resminya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan perkara korupsi BJB. Ia juga mengungkap bahwa tim KPK menggeledah rumahnya dengan membawa surat resmi, sehingga Ridwan Kamil akan kooperatif membantu tim KPK. Ridwan Kamil juga mempersilahkan awak media bertanya langsung ke KPK untuk mengetahui informasi detailnya. Pasca digeledah, rumah Ridwan Kamil sepi aktivitas. Hanya ada petugas keamanan rumah yang nampak berjaga di bagian dalam rumah Ridwan Kamil. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara terkait dengan kasus suap BJB. Meski Deddy enggan berkomentar tentang penggeledahan yang dilakukan KPK, namun dirinya meminta operasional BJB tetap berjalan. Deddy Mulyadi enggan berkomentar terkait dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Ridwan Kamil. Namun terkait dengan perkara korupsi dana iklan BJB, dirinya meminta operasional Bank BJB tetap berjalan. Pasalnya Direktur Bank BJB sudah mundur, sehingga proses hukum tetap berjalan. Tanggapannya aja dikit. Saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. Pak, penetapan 5 tersangka katanya ada ASN juga, Pak, gimana? Ya, tidak bisa berkomentar. Informasi lainnya pemirsa, pengangkatan calon pegawai negeri sipil diundur menjadi Oktober 2025. Badan Kepegawaian Negara akan membantu CPNS yang sudah terlanjur menganggur agar bisa kembali bekerja di perusahaan lama mereka. Sejumlah calon pegawai negeri sipil angkatan tahun 2024 resah karena pengangkatannya diundur menjadi 1 Oktober 2025. Padahal banyak dari mereka telah resign atau mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya. Mereka pun akhirnya terpaksa menganggur sampai waktu pengangkatan tiba, yakni Oktober mendatang. Badan Kepegawaian Negara menyatakan akan membantu para CPNS agar bisa bekerja kembali di perusahaan lama mereka sampai bulan Oktober. BKN akan membantu komunikasi dengan perusahaan lama tempat CPNS bekerja sebelumnya. Nah, ini saya perlu masukan, apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi
misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Sebelumnya pemerintah menunda pengangkatan CPNS menjadi 1 Oktober 2025. Alasannya, pemerintah hendak menata pengangkatan calon ASN 2024 secara serentak di seluruh instansi. Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Pengangkatan CPNS sedianya dilakukan Maret 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sedianya diagendakan Juli 2025, namun diundur menjadi 1 Maret 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menerima audiensi jajaran pimpinan iNews Media Group di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta. Bahkan dalam pertemuan hangat ini, AHY menyampaikan kolaborasi bersama dengan iNews Media Group sangatlah penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Jajaran pimpinan iNews Media Group yang dipimpin langsung CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo menyambangi kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta Pusat. Dalam agenda silaturahmi ini, Angela menegaskan bahwa iNews Media Group siap berperan aktif dalam mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah serta berkomitmen mengedepankan objektivitas dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dalam kesempatan ini juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyambut baik kolaborasi dengan iNews Media Group sebagai media nasional terbesar di Indonesia yang akan berperan untuk menyampaikan capaian dari pemerintah dan sekaligus menampung masukan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Kami berharap kita bisa berkolaborasi dan di depan mata Pak, karena kita hari ini sedang dalam bulan suci Ramadan, tentu yang terdekat adalah program mudik. Saya rasa ini juga erat kaitannya dengan salah satu bidang Bapak. Kami juga tentu membutuhkan support untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang sedang dikerjakan, ke arah mana kita akan menuju, juga apa saja yang menjadi tantangan, agar jika kita bisa menyatukan energi bersama ini, rasanya pembangunan seberat apapun, tantangannya bisa kita lalui dengan baik. Kolaborasi ini juga bertujuan dalam membantu transparansi setiap kebijakan pemerintah melalui komunikasi dua arah, yaitu mendengar aspirasi masyarakat dan menjelaskan kepada masyarakat melalui kontribusi daripada media. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, 3 gerbong kereta yang terparkir di Stasiun Tugu, Yogyakarta pagi tadi terbakar hingga membuat panik warga. Penyebabnya diduga korsleting listrik di dalam gerbong. Kebakaran gerbong kereta ini terjadi di area Stasiun Yogyakarta sempat mengejutkan warga. Api dengan cepat membesar meludeskan 3 gerbong penumpang. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik di dalam gerbong. Kebakaran ini dipastikan tidak mengganggu aktivitas dan perjalanan kereta api. Katanya kereta penumpang, namun ini kereta stumbling, jadi belum disiapkan untuk rangkaian apapun seperti itu. Jadi sedang terparkir, tidak terdampak kepada perjalanan kereta api. Jadi boleh masuk, keluar masuk di sini masih bisa? Iya, kereta masih berjalan seperti biasa. Api berhasil padam setelah belasan unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim saat periode mudik Lebaran 2025.
Mendagri mengatakan koordinasi perlu dilakukan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mengambil langkah mitigasi jika terjadi bencana alam akibat cuaca ekstrim. BMKG sebelumnya telah memperkirakan cuaca ekstrim dapat terjadi hingga akhir Maret 2025 yang bertepatan dengan puncak arus mudik. Selain mewanti-wanti soal cuaca ekstrim, Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kelayakan infrastruktur pendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025. Memang perlu untuk melakukan langkah-langkah, jangan membiarkan masyarakat bekerja sendiri, negara harus hadir. Dan kehadiran negara itu yang paling utama, ya kita untuk jangka pendek yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi apa yang akan terjadi. Makin akurat prediksi, maka kita akan bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah untuk menekan dampak secara minimal. Yang kedua adalah mensiagakan semua kekuatan. Pemprov Jakarta menggelar operasi Lintas Jaya selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Operasi ini melibatkan Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan TNI. Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin secara langsung apel siaga operasi Lintas Jaya di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Apel diikuti 1.460 personil dari unsur Pemprov Jakarta, Kepolisian, dan juga TNI. Operasi Lintas Jaya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Jakarta, baik selama bulan Ramadan hingga masa perayaan Hari Raya Idul Fitri nanti. Operasi ini akan memberikan penindakan bagi pelanggar lalu lintas di jalan raya. Menghadapi Idul Fitri dan juga bulan Ramadan ini, kami tahu selama 3 tahun berturut-turut memang penindakan itu mengalami peningkatan. Tetapi menurut saya pribadi dan Pak Wagub dan Pak Ketua DPRD belum cukup. Jakarta harus dibuat lebih tertib lagi. Membuat bagi siapapun yang datang ke Jakarta menggunakan lalu lintas di Jakarta merasa aman. Sambut Hari Raya, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif untuk membantu masyarakat, mulai dari penurunan harga tiket pesawat hingga imbauan pemberian bonus Hari Raya bagi pengemudi ojek online. Terkait dengan diskon tiket pesawat, Presiden Prabowo Subianto menyebut harga tiket pesawat diturunkan sebanyak 13 hingga 14%. Tidak hanya tiket pesawat, pemerintah juga menerapkan kebijakan penurunan tarif tol selama periode libur Lebaran. Selanjutnya, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pencairan THR bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Sementara itu, terkait dengan bonus Hari Raya bagi ojek online, pemerintah meminta kepada perusahaan aplikator untuk memberikan bonus kepada para pengemudi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, yaitu 1. Penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14% selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri. 2. Penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. 3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan 4. Bonus Hari Raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran ketentuan pemberian tunjangan Hari Raya bagi pekerja. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan pemberian THR paling lambat H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil. Dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja, dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan telah mengatur bahwa besaran THR lebih baik dari ketentuan perundang-undangan,
maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan yang telah berlaku tersebut. Selanjutnya, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan saya minta sekali lagi agar perusahaan memberikan perhatian terhadap ketentuan. Sementara terkait dengan pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dan kurir online, pemerintah menetapkan sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 12 bulan dengan persyaratan aktif dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, bonus hari raya diberikan sesuai dengan kemampuan aplikator masing-masing. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Banten dirikan posko pengaduan tunjangan Hari Raya. Posko didirikan untuk memberikan ruang bagi buruh yang ingin mendapatkan haknya. Posko Satgas Tunjangan Hari Raya didirikan untuk memfasilitasi keluhan dari para buruh dan memfasilitasi atas keberatan para pengusaha atau pelaku usaha terkait dengan pembayaran THR. Keberadaan Posko Satgas THR disambut baik buruh. Nyatanya baru saja diresmikan, posko ini sudah didatangi buruh yang mengadu. Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan bahwa posko ini untuk memfasilitasi kedua belah pihak, baik buruh maupun pelaku usaha berkaitan dengan pembayaran THR jelang Lebaran. Kita menerima pengaduan dari tenaga kerja dan juga konsultasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang, industri yang ada di Kabupaten Tangerang. Kenapa kita adakan posko ini? Supaya kondusivitas menjelang Lebaran ya dengan pemberian THR ini kondusif gitu. Jangan ada lagi industri-industri yang bandel, tidak memberikan hak pekerjanya. Dan kita juga bisa mengadakan konsultasi ya, mungkin THR-nya disesuaikan dengan kemampuan industri juga yang memang saat ini daya beli masyarakat juga melemah. Jadi insya Allah posko ini didirikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para teman-teman yang di industri dan juga